Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi di Kedai PAUD. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Kedai PAUD akan menjelaskan tentang file akreditasi edisi revisi standar 1.1 untuk jenjang TK, KPSPS dan TPA. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan disimak sampai dengan tuntas. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka seperti apa file dari hasil revisinya, terlebih dahulu kita bahas standar 1.1. Nah, pada poin standar 1.1 ini tentang deteksi tumbuh kembang anak, ya. Dimana untuk EDS-nya di sini disebutkan ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak. Berarti di sini yang diminta adalah rekapitulasi. Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuatnya, berarti di rekap ini di dalamnya ada data berat badan menurut usia, berarti BB berbanding dengan usia. Kemudian tinggi badan atau TB menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan yang terakhir lingkar kepala. Yang perlu kita garis bawahi adalah rekapitulasi, di dalamnya harus ada data-data ini. Nah, kemudian untuk deskripsinya, ya, deskripsi penjelasannya di sini disebutkan juga ketersediaan rekapitulasi data pertumbuhan semua anak, ya, namanya juga rekapitulasi berarti semua anak, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Data berat badan menurut usia atau BB per U, ya, dengan spesifikasi kurang norma, risiko berat badan dan seterusnya. Nah, kemudian data tinggi badan menurut usia, kemudian berat badan menurut tinggi badan, kemudian informasi lingkar kepala dengan spesifikasi seperti ini: makrosefali, normal, mikrosefali, dan seterusnya. Nah, dokumen-dokumen ini Bapak Ibu, rekapitulasi ini bisa diambil datanya atau pengumpulan datanya itu bisa diambil dari kartu KMS atau KIA, ya. Karena ini kan namanya juga rekap, berarti dari mana datanya? Dari instrumen yang digunakan. Instrumennya apa? KMS atau KIA, ya, seperti itu. Nah, kemudian instrumen ini Bapak Ibu, atau cara penilaian pada standar 1.1 ini, data analisis pencapaian pertumbuhan dinyatakan memiliki nilai apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini. 1. Data berat badan merungut dan seterusnya. Jadi kalau misalnya yang diminta sudah mencakup ini semua ada, maka sudah bisa dinilai seperti itu. Baik, sekarang kita cek file untuk hasil revisinya dari standar 1.1. Nah, Bapak Ibu, untuk standar 1.1 ini filenya sudah saya revisi. Jadi di dalamnya nanti ada file rekap dan analis, kemudian grafik berat badan menurut umur, grafik berat badan menurut tinggi badan, grafik lingkar kepala, kemudian grafik tinggi badan menurut umur. Nah, ini grafik-grafik ini Bapak Ibu, ini merupakan instrumen penilaiannya. Artinya data dari sinilah, dari grafik-grafik ini nanti dimasukkan ke sini, ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita buka saja dulu biar lebih jelas, ya. Kita buka rekapitulasinya dulu. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini data rekapitulasinya. Ada nama, ada kop, ya, sini. Kemudian tahun ajaran, semester silakan isi, kelas, hari, tanggal pemeriksaannya kapan, kemudian petugasnya dari mana atau siapa namanya. Ada nomor nama siswa, silahkan Bapak Ibu sebelum dimasukkan ke sini, ya, nama siswanya silahkan diurutkan dulu, ya, baru dipastekan ke sini. Nah, kemudian di sini jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Formatnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Formatnya yaitu hari, bulan, dan tahun, garis miring. Nah, ketika Bapak Ibu menginputkan tanggal dan bulan tahun lahir di sini, maka akan muncul secara otomatis untuk usianya di sini, ya, otomatis. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang harus diisi selain nama siswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir, Bapak Ibu juga mengisikan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Ini datanya dari mana? Datanya Bapak Ibu ambil dari sini, dari hasil pengukuran ini.
ya. Nanti untuk grafik-grafik ini Bapak Ibu silahkan dicetak kemudian diisi sesuai atau sejumlah siswa yang ada di lembaganya ya. Sekarang kita buka salah satunya, berat badan menurut umur. Nah, seperti ini ya. Namanya siswanya siapa, kemudian nanti di sini berat badannya berapa, kan ditimbang tuh. Misalnya usianya 5 tahun, berat badannya berapa? Misalnya di sini berat badannya 10 kilo. Nah, kalau misalnya berat badannya 10 kilo, usianya sekian, adanya di mana titiknya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ya rajin ya, kalau kitanya yang rajin, sering melakukan perhitungan seperti ini atau melakukan DDTK, ya sebenarnya data-data seperti ini sudah tinggal input saja ya, karena kan datanya sudah ada ya pada saat kita melakukan pengukuran ataupun screening ya seperti ini. Nanti nama siswanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian nanti diukur. Nah, data dari sinilah, misalnya berat badan siapa ya, Upin misalnya berat badannya 10, maka nanti di sini diketik Upin lah, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahir, nanti ini otomatis. Berat badan kita ambil dari sini, misalnya berat badannya berapa, 10, maka kita masukkan 10 di sini. Ini berat badan menurut umur. Ini berat badan ya, bukan umur, ini berat badan. Kemudian tinggi badan. Nah, tingginya berapa? Nah, kan ini diukur nih. Diukur siswanya tingginya berapa, kemudian lingkar kepalanya berapa ya. Nah, kemudian kita masuk pada kolom analisis. Nah, analisis ini menganalisa perbandingan antara yang dibandingkan, yang diminta. Contoh di sini berat badan menurut umur. Nah, data ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa dimasukkan secara manual maupun otomatis ya. Di sini saya sediakan otomatis, takutnya Bapak Ibu belum pernah melakukan pengukuran gitu ya, perbandingan ataupun screening kesehatan. Nah, data berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan status LK ini didapat dari mana? Didapatnya Bapak Ibu dari instrumen ini. Ini sudah ya. Tadi nih, berat badan menurut umur. Nih ya, misalnya nama Upin. Di sini berat badannya kita ada di 10, misalnya 10 kilo. Usianya 4 tahun, berarti ada di sini. Nih, di sini ya, ada di sini, berarti di min 2. Kalau min 2, kita lihat Bapak Ibu di sini. Kalau min 2 berarti berat badannya normal. Maka kita masukkan di sini si Upin, berat badan menurut umurnya normal, misalnya seperti ini. Ini yang manual ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang otomatis, nanti pada saat Bapak Ibu mengisikan berat badan di sini ya, berat badannya, tinggi badan, maka ini akan secara otomatis berubah. Contoh, kita rubah misalnya berat badannya jadi 14, maka dia akan berubah ya di sini. Kemudian tinggi badannya bisa kita rubah jadi 23, maka dia akan berubah di atasnya ya. Pokoknya Bapak Ibu, untuk pengisian berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan status LK ini bisa diinput manual. Datanya kalau manual dari mana? Dari sini, dari grafik-grafik ini ya. Grafik ini nanti silahkan dicetak, kemudian diisi sejumlah siswanya dan sejumlah yang diminta ya, seperti itu. Nanti hasil-hasil ini berat badan menurut umur masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini kalau mau manual. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau otomatis, cukup ditambahkan diinput saja berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan tanggal lahir ya. Ini nanti akan muncul statusnya seperti ini. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu merasa otomatisnya ini salah, silahkan lakukan manual. Tinggal diketik saja, kalau mau manual diketik saja. Contohnya misal hasil penilaian dari tinggi badan menurut umur. Misalnya ya, kita buka di sini tinggi badan menurut umur yang ini ya. Nah, misalnya di sini ada ya Jarjit misalnya. Jarjit Singh misalnya usianya 8. Oh, usianya 6 aja ya. Nah, usianya 6. Beratnya 6 kilo gitu ya. Beratnya 6 kilo. Kemudian di sini tinggi badan menurut ini ya, berat badan TB plus BB. Di sini beratnya 6 kilo. Kemudian tingginya, misalnya tingginya di sini
berapa nih, 95 misalnya, berarti ada di poin 1 min 2. Berarti kalau min 2 itu ada di sini. Berarti gizi baik atau normal. Ya. Nah, normal, maka kita dimasukkan ke sini. Oh, tinggi badan menurut BB ini misalnya normal. Nah, tinggal ketik saja normal misalnya ya. Ya kan ini kan rekapnya dari mana nilainya? Dari hasil pengukuran ini. Nah, kalaupun mau otomatis, Bapak Ibu tinggal isi saja di data pertumbuhannya di sini, berat badan, tinggi badan, LK-nya diisi. Nanti akan otomatis ininya berubah ya, ininya berubah. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan otomatis, tetap Bapak Ibu untuk poin ini ya, poin grafik ini harus dicetak. Kenapa? Karena nanti yang Bapak Ibu upload adalah hasil rekap ini ya. Rekap ini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu sertakan juga hasil ini, hasil penilaiannya yang di sini. Nah, berapa banyak? Ya cukup hanya 1 atau 2 orang saja per bagian grafik. Jadi kan ini grafiknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya ini 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang untuk proses upload. Tidak mungkin semuanya karena ada batas maksimal upload. Jadi yang nanti Bapak Ibu upload adalah hasil rekap ini yang sudah diisi, kemudian di print, dicetak, ditandatangani, stempel basah. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencetak ini ya, grafik-grafik ini harus dicetak. Setelah dicetak, setelah diisi, baru Bapak Ibu nanti di scan, diuploadnya berurutan bareng dengan rekap. Jadi urutannya nanti rekap, grafik, 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 grafik ya. Di scan-nya itu rekap, grafik, 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 grafik. Berapa orang yang grafiknya? Ya minimal satu bidang atau satu grafik ini 1 orang. Contoh misalnya berat badan menurut umur 1 orang, kemudian grafik berat badan menurut tinggi badan 1 orang, kemudian grafik kartu lingkar kepala 1 orang, grafik tinggi badan menurut orang 1 orang misalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sampel. Kemudian untuk rekapnya 1, silahkan nanti di upload di Sismena. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak Ibu diminta per bagian atau tidak direkap seperti ini, juga Bapak Ibu bisa. Di sini saya sediakan sheet otomatis di BB/U. Jadi datanya di sini ya, tuh. Karena ini sebenarnya kalkulatornya, rekapnya di sini, ini per bagian ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Yang dikerjakan ini saja. Masukkan nomor, nama siswa, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, usia, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kalau usia nanti otomatis ya. Sekali lagi, nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Untuk BB, untuk hasil analisis ini bisa manual. Caranya Bapak Ibu silahkan masukkan hasil pengukuran di grafik masing-masing grafik. Grafik apa? Grafik berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, grafik kartu lingkar kepala, kemudian grafik tinggi badan menurut umur. Masukkan semua hasilnya di sini. Itu yang manual. Kalau yang otomatis, Bapak Ibu cukup mengisikan tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Maka ini akan berubah secara otomatis ya, seperti itu. Nah, kemudian yang diupload yang mana? Yang diupload nanti rekap ini. Kemudian Bapak Ibu juga dilampirkan ke 4 grafik ini. 1, 2, 3, 4. Berapa banyak? Cukup 1 orang saja dulu ya. Silakan nanti di-upload. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami ya, bisa dimengerti. Silahkan dicoba. Insyaallah kita jumpa lagi di revisi berikutnya di standar 1.2. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan filenya, silahkan, syarat ketentuan berlaku tentunya ya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.